Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Kalau tadi aku udah bikin ngebongkar isi hati, isi pikiran si mantan, kali ini aku giliran untuk yang pasangan kalian ya, pasangan kalian atau seseorang lagi PDKT sama kalian. Dan aku sekarang ini udah segar. Tadi yang untuk mantan tadi aku tuh agak apa ya, karena bangun tidur ya, efek bangun tidur gara-gara habis sahur tuh aku tidur lagi. Sekarang aku udah seger. Oke. Ini ada angka 137. Sekali lagi 137. Silahkan kalian memilih sesuai intuisi kalian, tapi sebelumnya harus dibayangin dulu wajah seseorang yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian ya. Sekali lagi, apa sih isi hati dia, apa sih isi pikiran dia di hari ini tentang kamu ya. Dia tersebut bisa pasangan kamu saat ini, boleh bisa untuk orang yang lagi PDKT sama kamu ya. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja. Buat kami pilih angka 1 sekarang ya. Ini tuh jatuh sendiri gitu. Aku tahan, ya udah deh gue ambil. Karena setiap leader tarot tuh beda-beda. Ada yang nggak mau kartu jatuh ya, tapi kalau aku mau ya, terserah. Di bottom of the deck ada kartu. Wow, ada kartu. Ini kartu merasa hianati ya, merasa terhianati, sakit hati yang mendalam ya, luka mendalam, luka hati mendalam, trauma mendalam, bisa jadi apalagi ya, sakit hati mendalam, merasa terhianati gitulah, pokoknya yang sakit banget, luar biasa. Coba aku lihat kartu yang paling atas. Di sini ada kartu apa? Aku ambil satu kartu di sini. Nah, cinta ya, di sini ada kartu cinta. Apa sih isi hati, isi pikiran dia tentang kamu di hari ini? Kamu cinta sama dia ya. Kamu menurut dia tuh cinta kamu sama dia tulus di sini. Okay. Kenapa aku bilang tulus? Karena bersamaan ketika muncul kartu Ace of Cup, bersamaan juga muncul King of Cup dan Four of Wands di sini ya. 3 kartu ini menyatakan cinta yang tulus, cinta yang ikhlas ya. Ikhlas, kamu tuh mencintai dia, ikhlas di sini. Kamu tuh mau berhubungan sama dia tuh ikhlas di sini. Itu menurut dia kayak gitu di sini ya. Tapi isi pikiran dia itu kamu tuh ada hal dari dia tuh yang bikin kamu itu kurang merasa apa ya, merasa ada yang mengganjal dalam hubungan ini gitu ya. Dia merasa seperti itu, dan kamu menurut dia tuh kamu di hari ini galau ya. Ini muncul kartu galau di sini. Sebentar. Oke. Aduh. Jadi apa ya teman-teman? Kayak apa ya? Kamu tuh bagi dia di hari ini tuh kamu banyak berdoa kepada Yang Sang Maha Kuasa tentang hubungan ini. Menurut dia demikian. Yang aku lihat di sini ini lebih pada asmara sih, tapi juga masalah enggak sih, asmara sih. 90% tuh asmara ya, daripada masalah keuangan gini-gini gitu loh ya. Di pikiran dia tentang hal asmara aja di sini. Jadi kamu itu orang yang bener-bener cinta sama dia tulus. Kalau yang masih pacaran ya, kamu ingin jadikan dia sebagai pasangan kamu, pasangan rumah tangga kamu. Yang masih pacaran di sini, kalau yang udah menikah di sini ingin rumah tangga yang ideal gitu ya. Ingin rumah tangga yang harmonis, nggak ada percekcokan gitu ya. Nggak ada hal-hal yang bikin penuh pertentangan di rumah tangga itu gitu loh ya. Di sini. Karena bagi dia kamu tuh benar-benar di sini ya, benar-benar tulus sama dia dan ikhlas sama dia di sini. Dan dia sadar dia merasa kamu itu terlalu curiga gitu ya.
kalau dia tuh dekat sama ini kamu curiga, dia dekat sama ini gitu. Karena bagi dia bagi dia kamu itu terlalu ini gitu loh ya. Wah, ini kok dekatnya sama ini, sama si ini, sama si ini, jangan-jangan gitu loh ya. Karena kurasa ini orang cukup ini ya, apa namanya, punya sifat yang cukup gampangan gitu ya, gampang berteman misalnya, mudah dekat dengan banyak orang gitu. Nah, menurut dia tuh kamu itu isi pikiranmu itu, wah ini pasanganku pasti nih sama, jangan-jangan suka sama ini, sama si ini, sama si ini gitu loh teman-teman. Kayak gitu di sini dia nganggapnya kayak gitu. Nah, kamu tuh sakit hati gitu, kamu cuman menurut dia sih dia sakit hati, cuman dia pendam gitu loh ya, dia pendam dalam hati dia, karena dia nggak ingin terjadi perpisahan buat yang berumah tangga ya, terjadi perceraian, karena dia memang tulus mencintai aku dan nggak ingin keluarga ini hancur gitu loh ya. Ini yang buat menikah. Kalau yang buat pasangan, karena dia itu mempertahankan ya, dia sebenarnya penuh kekecewaan di dalam hatinya, tapi dia ingin aku sama dia tuh berjodoh hingga berumah tangga nih ya. Karena ini ada kartu keluarga di sini, jadi impian kamu tuh berumah tangga sama dia buat yang pacaran, karena kamu benar-benar cocok sama dia, benar-benar menurut dia loh ya, menurut dia kamu tuh cocok gitu loh sama pacarmu itu gitu ya. Dan kamu ingin sama pacaran kamu itu hingga ke pernikahan, hingga berumah tangga sama dia gitu loh ya. Jodoh gitu ya, seumur hidup. Demikian pula yang berumah tangga kayak gitu. Tapi ya itu mikirnya gitu ya, yang aku bilang tadi. Nah, kamu tuh diam-diam dalam hati kamu tuh sakit di sini ya, menurut dia. Tapi di sini tuh kamu tetap berusaha terus menjalani ya, berusaha menjalani hubungan ini gitu ya. Karena ini ada kartu Eight of Pentacles ya, Eight of Pentacles sama Two of Cups. Jadi kamu terus berusaha menjalani komitmen ini. Dia tuh berpikirnya gini juga sih, berpikirnya ya udahlah, ini masih proses, butuh waktu gitu ya. Nanti toh dia akan sadar juga gitu loh, mikirnya dia kayak gitu. Nanti dia akan berubah juga, ya udahlah gue lepasin aja, dia mau dekat sama ini, mau dekat sama si A, si B, si C gitu loh. Ya udahlah gue biarin aja, yang penting gue jalani aja hubungan sama dia gitu loh. Aku yakin nanti dia bakal nikah sama aku. Toh nanti dia nggak ini kok nggak akan nikah sama si A, si B, si C, meskipun dia tuh banyak yang deket gitu loh ya. Ya udah gua pasrah aja, gua jalani aja hubungan ini gitu ya. Karena ini ada Eight of Pentacles, ada Two of Cups, artinya dia tuh mau ya udahlah, kamu meskipun pasangan aku tuh dekat sama si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z gitu ya, aku tetap mau jalani komitmen sama dia nih loh ya. Ada Two of Cups sama Eight of Pentacles. Jadi dia mau aja berusaha menjalani komitmen, menurut dia kamu tuh mau aja gitu ya, berkomitmen sama dia gitu ya, kayak gitu ya. Udahlah gue jalani aja, meskipun dia lagi deket sama ini itu ya sih gue sakit hati, tapi udahlah gue jalani aja gitu loh ya. Itu pikiran dia tentang kamu. Toh nanti aku yakin dia bakal berumah tangga sama aku, karena emang itu yang aku harapkan ya. Emang begitu yang aku harapkan, yaitu berumah tangga sama dia sampai ke pernikahan sama aku dan jodoh sama aku gitu ya. Demikian pula yang menikah di sini tuh dia berpikirnya kamu tuh dekat gitu ya sama si A, B, C, D sampai Z gitu ya. Aduh, gue sakit hati, gue cemburu, dia tuh kok deketnya banyak banget sih sama cewek-cewek, sama cowok-cowok. Jangan-jangan salah satu itu ada yang jadian sama pasangan aku, jangan pasti deh itu pasangan aku suka sama si A, si E gitu loh ya. Jangan-jangan beberapa dari mereka tuh ada yang suka sama pasangan aku gitu ya. Itu menurut dia kamu tuh penuh kecemburuan di sini, penuh kekhawatiran juga. Tapi menurut dia juga kamu ya udahlah gue jalanin aja, gue sabar aja. Padahal di hati kamu tuh sakit menurut dia. Kalau dia tuh deket sama banyak orang di sini gitu ya, hati kamu sakit, cuman kamu jalani aja komitmen ini ya. Karena ini ada Two of Cups sama Eight of Pentacles. Itulah gue jalanin aja gitu. Gue cuma bisa berdoa nih ya. Ini karena ada kartu doa di sini. Jadi bagi dia kamu itu banyak berdoa sama yang Maha Kuasa, ya banyak berdoa sama yang Maha Kuasa. Gini loh ya. Contoh nih ya, kamu seorang istri misalnya yang nonton aku di sini. Wah, suami gue itu dekatnya sama si A sampai Z gitu ya. Pasti itu ada yang suka sama suami gue nih. Gue mesti gimana ya? Udahlah, gue jalani rumah tangga ini. Yang penting gue banyak berdoa sama yang Maha Kuasa gitu loh ya. Itu menurut dia. Gue pasrah aja. Yang penting gue banyak berdoa kepada yang Maha Kuasa. Jadi dia tuh anggapannya kamu tuh dekat sama yang Maha Kuasa, banyak berdoa di sini ya. Ini kartu The Hierophant ya. Yang artinya kamu tuh pasrah.
Yang penting kamu tuh menjalani hubungan ini. Yang pacaran ya pacaran aja jalani, yang rumah tangga yang menjalani rumah tangga. Yang penting aku banyak berdoa. Walaupun suami gue itu dekat dengan banyak orang, gue mau berdoa, gue tetap berkomitmen sama suami gue gitu loh ya. Kayak gitu di sini. Dan bagi dia kamu tuh hari ini juga galau gitu menurut dia ya. Kamu juga takut ya, kamu juga takut ditinggal, ada gitu ya perasaan apa isi pikiran pasangan kamu di sini. Kamu takut ditinggal ada gitu ya, takut ditinggal ada. Tapi ya aku bilang tadi ya udahlah pasrah, gue lepasin aja. Mungkin sudah kalau gue terlalu memerintah suami gue, misalnya sayang jam segini kamu harus pulang dong, jam 10 kamu nggak boleh deh lewat jam 10 malam kamu masih sama teman-teman kamu gitu loh ya. Dia kayak gitu mikirnya. Nah itu istri aku tuh ngelepasin aku gitu karena dia ngasih kelonggaran sama aku. Aku tahu dia khawatir sih sebenarnya gitu, dia hanya bisa berdoa gitu. Dia khawatir sih apa, takut aku selingkuh, takut aku ninggalin dia gitu loh ya. Gitu sih dia mikir tentang kamu kayak gitu di sini. Oke. Terus buat yang PDKT ya sama aja, nggak jauh beda sih, juga kayak gitu di sini. Kamu tuh menurut dia ya, orang yang lagi PDKT sama kamu itu, wah ini orang pasti deh deketnya sama si A, B, C, D gitu, pasti kayak gitu, pasti jangan-jangan dia juga suka sama yang salah satu dari mereka gitu loh. Tapi ya udahlah, gua jalanin aja dulu, kali aja dia mau berumah tangga sama aku. Yang penting aku sekarang banyak berdoa. Jadi dia pikir tuh ya, isi pikiran dia tentang kamu tuh, kamu itu berharap pacaran sama dia dan jodoh sama dia gitu loh ya. Karena ini ada kartu keluarga ya teman-teman, ada kartu keluarga. Jadi walaupun ada kekhawatiran di pikiran kamu menurut dia, karena dia tuh bisa jadi dekat sama banyak orang gitu ya selain kamu. Bahkan kemungkinan dia juga suka sama selain kamu gitu ya. Tapi yang penting ya udah, gue pasrah aja, gue jalanin aja, gue PDKT sama dia, gue jalin aja. Yang penting gue banyak berdoa sama Yang Maha Kuasa, semoga ini menjadi jodoh aku ya. Jadi anggapan dia, kamu tuh kamu tuh menginginkan jodoh sama dia di sini, menginginkan kamu itu menginginkan dia itu menjadi pasangan hidup kamu ya. Karena ini ada kartu keluarga di sini ya. Itu sih isi pikiran dia tentang kamu kayak gitu. Jadi kamu tuh buat dia sekali lagi berharap dia itu menjadi pasangan hidup kamu, pasangan rumah tangga kamu gitu di sini ya. Oke. Di sini ada kartu sword, ada pentacles juga, ada cup juga, ada wand juga. Jadi di sini semuanya dealing ya teman-teman. Semuanya dealing. Cuman yang paling ketarik, bentar, tadi yang munculnya apa ini ya. Cuman di sini yang paling ketarik ya, ada cup ya. Sebentar, tadi mana sih? Tadi ini kan ya, ini sama apa lagi tadi? Lupa aku. Sama kartu keluarga. Yo ini tadi ya. Oh bukan. Ini. Oh dealing semua ini. Oh ya, ini semuanya dealing ya, semuanya dealing. Cuman yang paling kuat energinya itu Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, dan Gemini, Libra, dan Aquarius ya di sini. Gitu ya. Pokoknya gini loh, intinya di sini energinya kuat semua, tinggi semua, kecuali yang agak kecil itu yang energinya dari Pentacles ya, dari Capricorn, Taurus, Virgo gitu loh teman-teman ya. Oke, langsung aja. Sekarang buat kamu yang pilih angka 3, tapi aku pause dulu karena mau aku acak. Oke, langsung aja. Ini buat kamu yang pilih angka 3 ya. Agak mengganggu ya, bentar. Ini ada kartu yang udah terbalik ya, jadi aku ambil karena ini masuk, kalau menurut aku masuk ini ya. Karena setiap reader tarot itu beda-beda teman-teman. Tergantung ini juga sih, tergantung. Kalau mereka nggak yakin ya nggak akan bener gitu loh ya. Oke. Ada kartu ini lagi. Tadi sama kayak angka berapa tadi? 1 ya. Angka 1 juga ada kartu ini. Cuman dia tidak menjadi bottom of the deck. Di sini menjadi bottom of the deck. Seperti biasa, aku akan ambil kartu yang paling atas ya. Wow, ini kartu positifnya bagus gitu ya. Ada apa, positif dan negatif sama-sama ada. Sebentar.
Wow, di sini ada King of Wands ya. Sebentar, ini bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck-nya. Jadi apa ya? Di sini tuh menurut dia sih ya, menurut dia kamu itu apa ya? Sebentar. Mantanmu itu ya. Di sini ada kartu lagi-lagi sama kayak tadi, sama kayak angka 1. Muncul kartu seven of cup di sini, di bawahnya ini ya. Jadi menurut dia ya, menurut dia kamu tuh berpikiran, wah, pasanganku itu ada orang lain lagi selain aku di sini gitu. Cuman di sini nggak banyak gitu, nggak kayak nomor 1, tapi ada orang lain lagi. Cuman di sini tuh apa ya, kalau yang tadi itu mikirnya, bentar, oke. Jadi di sini dia pikir ya, isi pikiran dia tentang kamu itu curiga sama seseorang yang berkulit putih ya, usianya tuh 20-an tahun. Ini ada Page of Swords di sini. Dan itu menurut dia kamu tuh curiga sama kalau kamu yang nonton laki-laki, berarti kamu curiga sama laki-laki berkulit putih ya, usia 20-an tahun. Kalau kamu yang nonton perempuan, berarti kamu tuh, menurut dia kamu tuh curiga, khawatir adanya orang ketiga perempuan berkulit putih, umurnya 20-an tahun gitu ya. Karena ini kartu page, bisa cowok bisa cewek ya teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini menurut dia ini sebagai orang ketiga dalam hubungan kalian gitu ya, baik yang berumah tangga, baik yang pacaran, di sini demikian ya, dia kayak gitu mikirnya. Tapi emang faktanya ya teman-teman, emang faktanya itu pasangan kamu tuh emang ada orang ketiga di sini ya teman-teman. Apa yang menjadi kecurigaan kamu itu benar di sini, ini fakta di sini, memang ada orang ketiga ya. Kalau yang nonton kamu cowok yang gue bilang tadi, berarti dia orang ketiganya juga orang ketiganya tuh berkulit putih, umurnya 20-an tahun gitu ya. Kalau yang kamu nonton cewek ya, yang gue bilang tadi ya, berarti berkulit putih, umurnya 20-an tahun di sini. Nah, gini loh ya, dia pasanganmu tersebut tentang kamu hari ini tuh gini loh ya, aku tuh sebenarnya ingin cintaku tuh terbalaskan. Apa yang aku rasakan untuk si dia di hati aku, perasaan di hati aku tuh berharap dia juga merasakan perasaan seperti yang aku rasakan, seperti perasaan yang aku rasakan gitu loh. Nah, kamu tuh, bagi dia kamu tuh ingin cinta kamu tuh terbalaskan, tapi menurut dia kamu tuh tidak terbalaskan di sini. Artinya nggak sesuai. Seandainya kamu cinta sama pasangan kamu gitu ya, kalau kamu tuh kasih kecintaan kamu 100% gitu ya, nah menurut dia kamu itu hanya terbalaskan sekitar 50% gitu loh teman-teman. Jadi nggak full karena ada orang ketiga di sini gitu di sini. Padahal kamu tuh ingin sekali ini ya, ada Ten of Pentacles. Kalau yang berumah tangga itu pingin jodoh ya, seumur hidup ya, selamanya sampai mati gitu ya. Karena ini kartu Ten teman-teman. Kartu Ten tuh yang yang mengartikan itu paling bagus, cinta tertinggi di sini ya, cinta tertinggi di sini di kartu Ten ini. Jadi ibaratnya jodoh seumur hidup gitu ya di sini. Nah, sama dengan kartu The Empress ya, cinta yang terbalaskan itu yang kamu inginkan di sini. Tapi ternyata kamu itu menurut dia ya, kamu tuh merasa dimanfaatkan di sini. Justru cinta kamu harus terbagi gitu loh ya. Kenapa sih? Aku tuh pengen cinta yang dia itu buat aku 100%, sebagaimana cinta aku buat dia tuh 100%, tapi faktanya dia kasih aku 50%, karena 50%-nya untuk yang itu, yang kulit putih itu yang gue bilang tadi, yang umurnya 20-an tahun gitu loh teman-teman. Ya kayak gitu, mikir tentang kamu kayak gitu. Terus dia tuh mikirnya juga kayak gini tentang kamu, aku takut sih ditinggal sama pasangan aku gitu loh ya. Ini karena ini ada kartu Eight of Cup. Aku takut pada akhirnya dia meninggalkan aku. Dia kayak gitu, mikir tentang kamu kayak gitu di hari ini. Atau bisa jadi terbaliknya ya. Atau bisa jadi juga ini si dia. Kayak ini loh ya, gegara aku harus membagi-bagi hati aku buat yang lain gitu, orang ketiga. Lama-lama dia yang tadinya ingin cinta 100%, ingin cinta dia terbalaskan,
takutnya dia meninggalkan aku gitu. Karena ini vice versa teman-teman ya, bisa terbalik ya. Kalau kamu merasa demikian ya berarti energi kamu gitu loh ya. Karena di sini ada salah satu dari kamu, entah kamu atau dia, di sini tuh ada yang merasa takut ditinggal di sini ya. Ada yang merasa takut ditinggal karena adanya orang ketiga di sini. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dia yang takut ditinggal, berarti dia itu takut gitu ya, walaupun dia itu di sini mempermainkan hati kamu gitu ya. Dia masih ada orang ketiga juga di sini. Ya, berarti kalau kamu nggak merasa demikian, berarti dia yang merasakan gitu ya. Kalau kamu nggak merasa takut ditinggal, ya berarti dia yang merasa demikian. Pokoknya di sini ada salah satu di antara kalian, entah itu kamu, entah itu pasangan kamu, ini ada salah satu di antara kalian yang merasa takut ditinggal di sini ya. Ya. Di sini, tapi kurasa ini kamu deh yang takut ditinggal ya. Tapi memang pasanganmu tersebut memang membagi-bagi perasaan gitu, padahal kamu tuh ingin 100% di sini, ingin apa yang kamu rasakan gitu ya, sebesar apa, sedalam apa cinta kamu sama dia. Nah, kamu tuh ingin dia pun juga merasakan sedalam yang kamu rasakan gitu di sini ya. Dan dia sadar gitu teman-teman, dia sadar bahwa kamu tuh ingin seperti itu, tapi faktanya wah, pasangan aku ternyata ada orang ketiga ya, yang gue bilang tadi, yang ciri-ciri yang tadi gue bilang itu di sini ya. Nah, bagi dia kamu tuh beban ya, menjadi beban, hal ini tuh menjadi beban ya di sini itu sih. Tapi dia itu juga mikir kayak gini sih tentang kamu, ya udahlah gitu ya. Emang sudah kayak gitu, emang sudah prinsip dia, emang sudah watak dia gitu loh ya. Dia kayak gitu mikir tentang kamu, emang sudah watak dia, sudah tabiat dia gitu loh ya. Aku sakit hati, tapi itu gimana lagi, itu sudah watak dia gitu loh ya. Itu menurut pikiran dia tentang kamu di hari ini kayak gitu. Udah wataknya kayak gitu ya, gue mesti gimana gitu. Yang namanya watak kan sulit dirubah, yang namanya tabiat sulit dirubah. Yang penting ya udahlah, jalani aja gitu, kayak gitu loh ya. Intinya kayak gitu di sini. Jadi sekali lagi intinya lagi tuh kamu tuh menurut dia kamu tuh nggak bisa mengubah mengajak dia tuh seperti yang kamu inginkan, karena itu sudah watak dia gitu loh ya. Gitu. Dia sadar gitu ya dengan watak dia sendiri, karena dia sadar kalau kamu itu di sini menuruti watak dia gitu, kayak gitu. Karena ini ada king ya, ada king of cup, udah prinsip dia, udah watak dia gitu loh ya. Dia berpikir tentang kamu di hari ini tuh kayak gitu. Udah watak pasangan aku kayak gitu, nggak mungkin juga aku langsung ini, sayang kamu tuh harus gini dong, gini, nggak mungkin juga gitu loh. Udah watak dia kayak gitu, yang mau gimana lagi gitu loh ya. Padahal aku ingin apa yang aku rasakan, dia juga merasakan seperti yang aku rasakan gitu ya. Kalau kedalaman cinta aku 100%, aku ingin dia tuh juga 100% gitu ya. Ini karena ini ada kartu Ten of Pentacle bersamaan dengan The Empress, cinta terbalaskan di sini, kayak gitu teman-teman. Tapi memang di sini pasangan kamu tuh ada orang ketiga memang ya, emang ada orang ketiga di sini. Emang fakta gitu ya teman-teman. Apa yang kamu ragukan, apa yang kamu curigakan tentang pasangan kamu, di sini fakta ya, langsung muncul, malah jatuh kartu orang ketiga sini, malah langsung jatuh tadi ya. Oke, di sini kamu tuh dealing dengan ini ada kartu Wand. Ini benar. Wah, ini dealing semua ya teman-teman ya. Ini dealing semua, ini kuat semua energinya ya. Kalau yang tadi kan nggak semua energi kuat kan. Nah, tapi kalau di tebaran nomor 3 ini semua energi kuat ya. Semua energi hingga 90% di sini ya. Semuanya dealing ya. Semua zodiak ya. Semua zodiak tuh sama-sama tinggi tingkat energinya ya teman-teman. Oke. Langsung aja sekarang, kurasa udah ku jelaskan semua di sini. Langsung buat kami pilih angka 7, tapi mau aku acak dulu ya kartunya biar merata. So aku pause dulu. Oke teman-teman, langsung aja ini buat kami pilih angka 7 ya sekarang.
Langsung aja di sini. Nggak ada kartu jatuh di sini ya, nggak kayak tadi. Oh, ada Ace of Wands di sini, ada Ace of Wands ya. Sebentar, aku ambil satu kartu yang paling atas. Di sini ada kartu apa? Ada King of Swords di sini ya. Jadi di sini tuh kalau yang berumah tangga ya. Kalau yang berumah tangga ya, ini suami kamu atau istri kamu, dia beranggapan kamu itu kurang melaksanakan tanggung jawab kamu dalam berumah tangga di sini ya. Ini ke semuanya teman-teman ya, kasih sayang dalam cinta, termasuk pekerjaan, termasuk ya masalah di rumah. Mungkin bisa jadi karena ini menjelang Ramadan ya, bukan maksudnya Ramadan di sini ya, seperti aduh suami aku ini loh ya, aku ini punya anak kecil contohnya ya, ini contoh kasarannya, aku ini punya anak bayi. Harusnya suami itu ngebantu deh ya, ngebantu bersih rumah. Kayak ini loh, taman ini berantakan banget gitu ya, bunga-bunga ini yang nggak ditanam perlu ditanam, contohnya ini kotor banget, rumput yang harusnya dicabut kok belum dicabut sih sama suami aku. Kok suami aku kok leyeh labong sekarang loh awal Ramadan kerja libur, dia mana tanggung jawabnya gitu loh. Tanggung jawab sebagai ayah itu mana, sebagai pemimpin keluarga itu mana gitu. Kok leyeh sih, kayak anak muda aja, kayak gak punya istri aja, kayak gak punya anak aja gitu loh teman-teman. Itu gambaran kasarnya. Jadi di sini tuh ada apa ya, yang berumah tangga tuh kayak ada aksi nyata dari kamu. Jadi kalau misalnya kamu seorang suami ya, kamu harus laksanakan bagaimana kamu tuh sebagai suami. Kalau kamu istri di sini yang nonton aku seorang istri ya, kamu apa ya, suami kamu tuh berpikir tentang kamu, istri aku kok ini ya, kok kurang menjalankan sebagai ibu rumah tangga tuh gimana, kok kayak anak muda aja, contoh kayak gitu. Harusnya si istri nih ya, contoh nih sahur misalnya kayak tadi, masak sahur telat, harusnya suami tuh jam sekian udah dihidangkan gitu loh teman-teman. Pokoknya tuh ada sesuatu hal yang bikin dia kecewa sama kamu di hari ini. Dia tuh menganggapnya kamu itu kurang menjadi apa ya, tanggung jawabmu ya. Karena kartu King of Swords ini yang berhubungan dengan tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab kamu. Nah ini Ace of Wands, ini aksi nyata dari kamu. Artinya yang aku bilang tadi, masa sih suami aku di hari libur gini kok enggak ini cabutin rumput, kayak rumputnya udah panjang menjelang lebaran. Nah itu loh teman-teman, kan aksi nyata toh, itu kan tindakan nyata dari kamu, seperti harus cabutin rumput misalnya. Yang aku bilang tadi, sebagai istri harusnya kamu udah siapin buka puasa, malah istriku yang kayak gini-gini gitu. Tapi aku kurang tahu ini tentang apa di rumah gitu, buat kami berumah tangga ini tentang apa. Pokoknya ini ada ketidakpuasan dari pasangan kamu ya, tentang masalah tanggung jawab kamu di sini ya. Kamu tidak bergerak, kamu tidak melakukan apa ya, tindakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kamu gitu loh ya, kayak gitu ya. Is of one, tindakan ini sebuah tanggung jawab di sini. Itu sih kalau berumah tangga gitu ya. Terus kalau misalnya kamu di sini pacaran ya, kalau kamu tuh masih pacaran ya, kamu ya itu, kamu gimana ya, kamu kurang bisa memperlakukan gitu ya, memperlakukan seorang pacar ya kepada pasangan kamu gitu loh ya. Harusnya kamu gimana sih sama pacar kamu. Misalnya nih kamu punya pacar, itu tanggung jawabnya apa aja gitu loh ya, kayak gitu di sini. Tapi juga sebentar ya, itu sih intinya kayak gitu di sini. Intinya kayak gitu, kamu kurang gimana, pokoknya di hari ini tuh ya, pasangan kamu tuh merasa kurang puas dengan kamu gitu ya, kurang puas dengan tanggung jawab kamu gitu ya. Apa yang menjadi tanggung jawab kamu itu kok kayak kurang ini ya, kurang apa ya, kurang buat dia puas gitu. Kalau kamu sebagai istri ya, kamu dalam berumah tangga kurang bikin dia puas gitu loh. Dia kayak gitu di sini, berpikir tentang kamu kayak gitu, oh gini sih istri aku gitu loh ya. Ya dia cukup emosi juga gitu ya, dengan apa ya, yang harusnya kamu laksanakan tanggung jawab itu gitu loh. Tapi faktanya kamu seolah tidak melaksanakan tanggung jawab itu gitu loh ya. Nah itu dia kurang puas di hari tentang kamu kayak gitu di sini ya. Terus kalau yang PDKT ya sama, misalnya
dia itu ya harusnya tuh ya kalau emang mau deket sama aku, contoh ini contoh aja loh ya, aku nggak tahu ini tentang apa ini, pokoknya ini masalah tanggung jawab ini, pokoknya ini berhubungan dengan tanggung jawab di sini ya. Ini aku hanya kasih contoh aja gitu loh ya. Dia tuh kalau emang mau dekat sama aku, mau PDKT sama aku, mau perkenalan sama aku gitu ya, mau pendekatan sama aku, harusnya setidaknya dia tuh ngabarin aku dong, telepon aku dong. Apalagi kan sekarang bulan apa, hari pertama bulan Ramadan kan, hari pertama biasanya kan libur toh, kerja libur. Nah biasanya dia tuh setidaknya dia ngajakin aku buka bersama kek, dia telepon aku kek, kok dia kok ini ya, yang biasa nelpon nggak nelpon gitu teman-teman. Itu kan harusnya kayak gitu kan, itu kan sebuah tanggung jawab juga kan, sebuah tanggung jawab. Kalau kamu mau PDKT, mau berhasil pendekatan kamu ya kamu hubungi dia gitu, jangan kurang komunikasi gitu ya, karena hubungan itu tanpa apa ya, hubungan yang baik ya, hubungan akan lancar apabila komunikasi lancar. Kalau sudah komunikasi nggak lancar, pasti pendekatan nggak akan lancar, pasti tidak akan terjadi sebuah komitmen gitu loh ya. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Pokoknya di sini ada yang apa ya, pokoknya yang harus kamu lakukan tuh nggak kamu lakukan. Nah itu di sini dia cukup emosi, cukup marah sama kamu gitu loh ya. Gimana sih dia katanya mau PDKT tapi kurang gini sih sama aku, kurang hubungin aku, bla 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 gitu loh ya. Ini contoh aja, entah tanggung jawab apa di sini aku juga kurang tahu gitu loh ya. Ya harusnya dia kayak gitu ya, harusnya dia ya, ini kan ada kartu Seven of Pentacles, the World, seperti aku jelaskan tadi lah kayak gitu. Intinya kayak gitu di sini ya. Itu sih isi hati, isi pikiran dia tentang kamu, tentang dia ya, pasangan kamu atau yang PDKT sama kamu di sini ya. Masalah tanggung jawab gitu ya. Oke. Di sini tuh kamu dealing dengan yang paling kuat ini energinya tuh ya, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini ya, Gemini, Libra, Aquarius. Sekali lagi Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Ya teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading sama aku, caranya DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi DM aku di Instagram aku @milanabila99. Tapi buat kamu yang nggak punya Instagram, ya silahkan WA aku sudah punya WA khusus untuk personal reading, makanya aku nggak hafal. karena emang aku baru gitu loh ya. Ini 0831 0780 5867. Sekali lagi 0831 0780 5867. Karena tadinya aku nggak pakai WhatsApp dan aku baru beli, makanya aku nggak hafal. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you, bye bye.